Hahaha, halo bos-bosku, semoga semua dalam lindungannya. Jangan lupa subscriber ya. Ben Kulo tambah semangat. Monggo lanjut. Chapter 338 banding 339 puncak angin. Matahari terbenam yang menyilaukan. Di alun-alun batu hijau besar, Doki yang kuat dan bila angin yang tajam berulang kali melesat keluar, meninggalkan banyak bekas luka yang dalam dan jelas pada permukaan keras di sekitarnya. Semua orang menahan napas pada saat ini. Tatapan mereka mengikuti dua sosok manusia yang muncul dan menghilang saat mereka bergerak dengan cepat. Pertempuran yang semakin intens dan panas menyebabkan banyak orang memiliki hati mereka melompat ke tenggorokan mereka sementara mereka menyaksikan pertempuran eksplosif dari kedua belah pihak. Kesan asli mereka tentang Xiao Yan adalah seseorang yang seharusnya dikalahkan pada kontak pertama, tetapi dia tiba-tiba tidak menunjukkan tanda-tanda berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan. Sebaliknya, dengan serangan jarak dekat yang sangat ganas itu, dia benar-benar tampak seperti sedang menekan Nalan Yanran dalam hal serangan. Ini benar-benar mengejutkan para murid Mystic Cloud Sekte yang awalnya berpikir bahwa kemenangan mudah dalam genggaman mereka. Tentu saja, ini bukan hanya untuk murid Mystic Cloud Sect biasa. Setelah Xiao Yan diam-diam menggunakan api surgawi untuk benar-benar memblokir semua teknik Suan kelas Suan yang telah berulang kali ditampilkan Nalan Yanran, tetua Mystic Cloud Sect di platform batu akhirnya menjadi untuk menampilkan ekspresi gelisah. Beberapa teknik Dou yang Nalan Yanran tunjukkan pada dasarnya adalah milik tipe mahir dan sulit dipelajari, apalagi kekuatan mereka juga cukup besar. Dengan kekuatan Nalan Yanran, bahkan jika lawannya adalah orang yang kuat 2 atau 3 bintang di atasnya, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah memblokir beberapa teknik Dou yang ditampilkannya. Namun, kenyataan yang muncul di depan mereka dengan jelas memberitahu Yun Leng dan yang lainnya bahwa teknik Dou yang memiliki kekuatan besar sebenarnya dihadang oleh Xiao Yan, yang kekuatannya sedikit lebih lemah dari Nalan Yanran, tanpa menderita cedera. Penatua pertama, Xiao Yan itu tampaknya sedikit aneh. Setiap kali teknik Nalan Yanran akan mencapai tubuhnya, energi yang kuat dan aneh muncul. Energi aneh inilah yang menyebabkan Dou Tek Nalan Yanran tidak dapat memperoleh hasil aktual. Setelah menatap tanah terbuka dengan penuh perhatian dengan matanya, seorang lelaki berjubah putih tidak bisa menahan kepalanya dan dengan lembut memberitahu Yun Leng dengan wajah serius. Mendengar suara lembut pria tua berjubah putih itu, beberapa tetua lainnya, termasuk Yun Leng mengangguk sedikit. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami bisa merasakan energi aneh yang mengandung panas. Namun, Xiao Yan menunjukkan api surgawi, sambil bergerak dengan kecepatan tinggi dan tekniknya dilakukan dengan terampil dan dengan keakraban yang besar. Oleh karena itu, meskipun Yun Leng dan yang lainnya hanya bisa merasakan sesuatu, tetapi tidak dapat mengetahui persis apa yang digunakan Xiao Yan. Jangan panik, biarkan saya merasakannya dengan hati-hati. Wajah Yun Leng suram saat dia melambaikan tangannya. Dia perlahan menutup matanya dan segera menggunakan Dou Qi di tubuhnya untuk terhubung dengan energi di dunia luar yang memiliki afinitas yang sama. Dia kemudian mulai menonton setiap tindakan Xiao Yan dari segala arah. Mendengar kata-kata ini dari Yun Leng, beberapa tetua lainnya saling bertukar pandang dan mempertahankan kesunyian. Mereka terus melemparkan pandangan mereka ke dalam pertempuran yang semakin intens. Tidak lama setelah para sesepuh ini terdiam, dua suara angin yang berhembus tiba-tiba terdengar di udara. Segera, dua sosok manusia muncul di atas pohon besar yang terletak di sekitar tanah terbuka. Tatapan mereka menyapu pertempuran yang terkunci tak terpisahkan di bawah ini dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Setelah dua sosok manusia muncul, Jia Xingtian dan yang lainnya yang berada di ujung pohon besar melemparkan pandangan mereka. Ketika tatapan mereka menyapu lelaki parubaya yang tampak tampan yang mengenakan jubah hijau pucat, mereka terkejut sesaat. Segera, mereka tertawa dan menyambutnya. Aliran tak berujung orang langsung berbondong-bondong. Dari sini bisa dilihat status dan posisi seperti apa yang dipegang orang ini di Kekaisaran Jia Ma. Bahkan orang-orang setingkat Jia Xingtian dan Fama sopan untuknya. Orang yang datang adalah Pil Raja Guhe dari Kekaisaran Jia Ma dengan Liu Ling mengikuti di belakangnya. Liu Ling pada saat ini tidak lagi sombong seperti di ibu kota saat itu. Dia diam-diam berdiri di belakang Guhe dan tersenyum ketika dia menyapa Nalan Jie dan orang-orang dari generasi yang lebih tua. Melihat sikapnya yang seperti ini, tampaknya dia telah berubah sedikit karena kegagalannya pada pertemuan agung alkemis. Benar-benar tak terduga bahwa Old Jia dan Old Fa ada di sini. Tetapi pemimpin sekte tidak hadir hari ini, jadi tidak ada yang menyambut Anda. Maafkan saya. Dia menangkupkan tangan ke arah mereka berdua dan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Dia juga tidak berani meremehkan dua orang yang sangat kuat ini yang memiliki reputasi yang cukup besar di Kekaisaran Jia Ma. Ini, tatapan menyapu Gu tiba-tiba berhenti di tubuh Hai Bodong. Keraguan melintas di wajah Gu He. Dengan kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, ia secara alami bisa merasakan kekuatan gelombang yang tersembunyi sebagian. Hai Bodong menangkupkan tangannya ke arah Gu He. Wajah biasa yang acuh tak acuh yang digunakannya pada orang asing belum pernah terjadi sebelumnya mengungkapkan senyum yang agak kaku. Meskipun ia jauh lebih besar dalam senioritas dibandingkan dengan Gu He, hanya orang-orang di dunia ini yang memiliki kepalan besar dan kemampuan hebat yang benar-benar akan menerima perlakuan yang sama atau hormat dari orang lain. Dia mungkin seorang Dou Huang,
Tapi Gu He, sebagai Grandmaster alkemis paling terkemuka di kerajaan Jiama, adalah seseorang yang bahkan seorang Dou Huang harus perlakukan sama ketika mereka bertemu. Ini karena semua orang tahu seperti apa kekuatan pengumpulan besar yang dimiliki seorang alkemis tingkat 6. Ice Emperor Hai Bodong, mendengar Hai Bodong menyebut namanya sendiri, Gu He terkejut dan ekspresinya langsung sedikit hilang. Beberapa saat kemudian, ekspresinya kembali normal dan dengan senyuman, dia dengan sopan berbicara kepada Hai Bodong. Saat itu ketika Gu He masih berlatih, saya mendengar begitu banyak tentang nama Hai Tua. Melihatmu hari ini, prestise kamu tidak kurang dari apa yang dulu. Hai Bodong tersenyum. Karena pihak lain memperlakukannya dengan cara ini, dia secara alami tidak bisa tidak kurang sopan. Setelah mereka berdua dengan sopan bertukar kata, Gu He akhirnya mengalihkan pandangannya ke medan perang. Setelah melihat pertarungan yang sangat dekat dan intens, alisnya langsung berkedut. Dia bertanya dengan heran, orang itu adalah Xiao Yan dari klan Xiao. Keke, itu benar, tapi dia bukan orang yang tidak berguna. Tawa pahit terdengar di samping Gu He. Ketika yang terakhir melirik, dia menyadari bahwa Nalan Jie yang menjawab. Gu dia mengangguk. Tatapannya kembali ke Xiao Yan yang telah berubah menjadi bayangan hitam di medan perang. Wajar jika dia mengatakan dia tidak terkejut, dia jelas mengerti bahwa yang terakhir adalah orang yang tidak berguna yang bahkan belum mencapai kelas Doze 3 tahun lalu. Namun, 3 tahun kemudian, dia benar-benar melonjak ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Nalan Yanran. Harus diketahui bahwa Yun Yun telah membuatnya untuk menyuling pil obat yang jumlahnya tidak diketahui untuk meningkatkan kekuatan Nalan Yanran. Meskipun Mystic Cloud Sekte dan dukungannya sendiri, bagaimanapun, Xiao Yan ini benar-benar berhasil mengikuti dengan dekat hanya dengan 3 tahun. Apa saja dukungan dari faksi yang sangat besar dan bakat pelatihan yang mengerikan yang dia butuhkan untuk melakukan ini. Keseriusan ditambahkan pada wajah yang awalnya acuh tak acuh dan tersenyum. Dia sedikit mengernyit dan kekuatan rohaninya keluar dari dahinya. Dengan cara seperti kilat, itu segera bergerak dan melayang di atas tanah terbuka. Kecepatan gerak Xiao Yan, yang semula secepat kilat muncul seperti film yang diputar dalam gerakan lambat saat perlahan-lahan diputar dalam pikiran Gu He. Dalam gerakan lambat ini, setiap tindakan Xiao Yan benar-benar terbuka dalam persepsi Gu He. Di bawah pengawasan berbagai orang kuat yang melakukan yang terbaik untuk mengamati pertarungan, 2 orang di tanah terbuka, yang tampak seperti sosok yang saling berjalin di mata murid-murid Mystic Cloud Sect yang biasa menjadi sangat jelas. Sosok yang saling berjalin dan berkedip di medan perang sekali lagi bersentuhan dan menarik kembali, mengikuti suara ledakan. Kedua sosok itu masing-masing dipaksa mundur lebih dari 10 meter dengan tubuh mereka tergelincir di permukaan tanah. Sosok yang saling berjalin dan berkedip di medan perang sekali lagi bersentuhan dan menarik kembali, mengikuti suara ledakan. Kedua sosok itu masing-masing dipaksa mundur lebih dari 10 meter dengan tubuh mereka tergelincir di permukaan tanah. Sosok-sosok yang dipaksa kembali berhenti dengan lambat. Akhirnya, sosok Xiao Yan dan Nalan Yanran jelas muncul di depan tatapan semua orang. Setelah melihat cara mereka berdua, semua orang tercengang. Banyak bekas luka bersilang telah muncul di Douki armor di tubuh Xiao Yan. Di bawah bekas luka pedang yang dalam, orang bisa melihat darah segar merah terang. Jelas, dia memang menerima beberapa serangan balik Nalan Yanran dalam pertarungan jarak dekat yang hampir liar sebelumnya. Penampilan luar Xiao Yan sangat jelek, tetapi Nalan Yanran juga sama dalam kondisi buruk. Gaun bulan awalnya yang bersih tampak agak tidak teratur pada saat ini. Orang bisa melihat jejak kaki yang jelas di tempat di sekitar perut bagian bawahnya. Rambut hitamnya yang berantakan menempel di dahinya yang bersih di mana keringat muncul. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya sementara napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Dari cara kedua orang ini, tampaknya masing-masing dari mereka telah menang dan kalah dalam pertempuran sengit sebelumnya. Setelah mereka berdua menampakkan diri, bisikan pribadi yang semula hadir di tanah terbuka sekali lagi menjadi sangat sunyi. Semua orang terinfeksi oleh sikap memberitit untuk tat dari mereka berdua dan tidak berani mengatakan apapun untuk memecahkannya. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas tanah terbuka. Beberapa daun layu mengikuti angin, berputar dan menyapu lewat di antara mereka berdua. Keheningan bertahan lama. Akhirnya, Nalan Yanran memimpin dan melakukan sesuatu. Matanya yang cerdik menampilkan emosi yang rumit ketika dia sangat memperhatikan wajah pemuda yang acuh tak acuh di seberangnya. Tangannya perlahan terulur untuk melepaskan pita hijau yang membatasi rambut hitam panjangnya. Dia perlahan mengayunkan kepalanya, rambut hitam di kepalanya seperti cahaya rembulan saat rambut itu jatuh. Itu bergerak di sepanjang lengannya dan secara vertikal ke bawah ke pinggangnya yang halus. Di bawah terik matahari, gadis itu membuka rambutnya dan rambut hitamnya digulung ke bawah. Itu memancarkan kehadiran lincah halus. Adegan yang bergerak menyebabkan hati mereka yang sudah tergila-gila padanya untuk berdetak lebih cepat. Dia ingin menggunakan benda itu. Melihat tindakan tiba-tiba Nalan Yanran, Yun Leng dan yang lainnya di platform batu terkejut. Segera, mereka mulai bergumam sendiri, sepertinya pertarungan akan segera berakhir. Tetapi untuk dapat memaksa Nalan Yanran sejauh ini, anak kecil dari klan Xiao ini benar-benar sangat kuat. Seorang penatua berjubah putih mendesah pelan. Apakah dia akan mengeluarkan kartu trufnya? Gadis ini sebenarnya dipaksa sejauh ini.
kejutan muncul di wajah Gu He saat dia berkata dengan lembut sambil berdiri di pohon. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya di sekitarnya mendengar kata-kata Gu He ini, mereka tertegun. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut mereka kembali ke medan perang. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya di sekitarnya mendengar kata-kata Gu He ini, mereka tertegun. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut mereka kembali ke medan perang. Saat rambut hitamnya jatuh, mata Nalan Yanran perlahan tertutup. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Rambut hitam di kepalanya tiba-tiba bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin. Rambutnya yang panjang terapung dan menari. Setelah ini, tubuhnya benar-benar mulai menggantung di udara tanpa meminjam bantuan dari kekuatan peluncuran atau sepasang sayap. Saat tubuh Nalan Yanran perlahan naik ke udara, energi di sekitar tubuhnya tampak seperti air mendidih pada saat ini ketika mereka mulai naik dengan hebat. Riak substantif berwarna hijau pucat menyebar berulang kali dari tubuhnya. Longsword perlahan bergerak ke atas dan akhirnya dimiringkan sedemikian rupa sehingga mengarah ke Xiaoyan di bawah. Pada satu contoh, pedang panjang bergetar lembut dan sinar matahari dari langit tiba-tiba mulai bergerak ke arah pedang panjang dan diaglomerasi bersama. Hanya dalam sekejap, cahaya pada pedang panjang melonjak, cahaya yang menusuk mata itu seperti matahari kedua di langit. Xiaoyan, mari kita putuskan pemenangnya. Wajah putih cantik Nalan Yanran tampak agak transparan karena memantulkan cahaya. Dia dengan gemetar menunjuk ke arah Xiaoyan di bawah dan untuk pertama kalinya, dia meneriakkan nama yang sangat dibencinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang tajam. Di bawah cahaya itu, energi yang menakutkan dengan liar diaglomerasi. Apakah dia akhirnya menggunakan kartu asnya? Karena itu masalahnya. Saat matanya yang cantik menatap pria muda yang tubuhnya lurus dan tinggi, Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Tangannya dengan erat memegang pedang panjang yang menjadi sangat berat ketika dia mulai menggerakkan pedang dengan sangat lambat sehingga hampir mustahil bagi seseorang untuk merasakan bahwa pedang itu bergerak. Mengikuti pergerakan Longsword, riak energi yang dipancarkannya juga menjadi semakin kuat. Xiaoyan menyaksikan langit dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya terulur dengan lembut dan dengan embusan, nyala api berwarna hijau tiba-tiba muncul di bawah arloji semua orang yang hadir. Ini adalah, meskipun beberapa murid Mystic Cloud Sekte biasa tidak terpengaruh setelah munculnya api berwarna hijau, para tetua serta Gu He dan orang-orang kuat lainnya di pohon tiba-tiba melebarkan mata mereka. Ini terutama terjadi pada kelompok Fama. Perasaan keakraban di hati mereka tumbuh semakin kuat. Longsword yang bergerak di langit tiba-tiba berhenti. Nalan Yanran menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kedua tangannya memegang pedang panjang yang berulang kali menari dengan sekuat tenaga. Energi mengerikan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang membuatnya kesulitan mengendalikan. Pada contoh tertentu, energi pada Longsword diseduh hingga mencapai kondisi puncaknya. Akhirnya, Nalan Yanran berhenti menekannya. Wajah cantiknya tampak muram dan mengikuti tangisan jernih. Sinar matahari yang menusuk mata yang sudah memantul dari pedang panjang mulai mengembang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya intens pada pedang benar-benar menyembunyikan cahaya dari matahari di langit. Longsword yang bergerak di langit tiba-tiba berhenti. Nalan Yanran menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kedua tangannya memegang pedang panjang yang berulang kali menari dengan sekuat tenaga. Energi mengerikan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang membuatnya kesulitan mengendalikan. Pada contoh tertentu, energi pada Longsword diseduh hingga mencapai kondisi puncaknya. Akhirnya, Nalan Yanran berhenti menekannya. Wajah cantiknya tampak muram dan mengikuti tangisan jernih. Sinar matahari yang menusuk mata yang sudah memantul dari Longsword mulai mengembang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya intens pada pedang benar-benar menyembunyikan cahaya dari matahari di langit. Windspeak, Dazzling Sunset, teriakan lembut jatuh dari langit dan fluktuasi energi yang menakutkan akhirnya dilepaskan. Aura pedang yang tajam melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah di langit seperti badai yang jatuh. Tanah yang keras dan keras benar-benar pecah terpisah di bawah tekanan aura pedang tajam ini, membentuk garis retak yang menyebar ke tepi tanah terbuka. Merasakan pedang mengerikan arwah di langit, murid-murid Mystic Cloud Sect buru-buru menempatkan tangan mereka terhadap satu sama lain. Gelombang Daoki bangkit dari dalam tubuh mereka dan akhirnya membentuk penutup energi besar yang menyelimuti lebih dari setengah persegi. Hanya dengan mengandalkan itu, barulah mereka berhasil melepaskan tekanan yang tercipta dari aura pedang di langit. Itu sebenarnya adalah, Windspeak ini benar-benar tak terduga bahwa Yun Yun bahkan mengajarinya ini. Namun, dengan kemampuannya, dia bahkan tidak bisa menampilkan 20 atau 30% dari kekuatannya. Jia Xingtian bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menyaksikan aura pedang yang seperti matahari yang jatuh. Mungkin sudah waktunya anak kecil ini. Jia Xingtian mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan di medan perang. Dia belum mengatakan semua yang dia inginkan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia memperhatikan bahwa Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan Yaowan, dan wan ungu pucat. Dia melemparkannya ke mulutnya dan mengunyah sedikit. Segera, dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu diludahkan dan berhenti di tangan kiri Xiaoyan. TL, Yaowan, dan Wan adalah pil yang bukan pil obat yang tepat. Mereka tidak memiliki efek obat atau sangat sedikit. Postur ini, tatapan Jia Xingtian menatap Xiaoyan yang memuntahkan api ungu. Matanya menyipit ke titik di mana mereka hampir garis lurus. Hari itu,
di lapangan keluarga kekaisaran, pemuda yang dipanggil Yan Xiao juga melakukan ini. Jia Xingtian perlahan menoleh dan bertukar pandangan dengan Fama. Ekspresi mereka berdua sangat aneh dan menarik. Tampaknya mereka akhirnya mengkonfirmasi sesuatu. Yan Xiao itu adalah Xiaoyan, tentu saja. Fama, Jia Xingtian bukan satu-satunya yang menemukan sesuatu karena tindakan ini. Nalan Jie, Muzan, dan yang lainnya di pohon besar sama-sama terpana pada saat ini. Sebenarnya, orang yang paling penting bukanlah sedikit dari mereka. Sebaliknya, itu adalah orang yang diskors di udara dan baru saja menampilkan teknik Dou yang mengerikan ini. Nalan Yanran. Chapter 339, terkena ini adalah, Nalan Yanran terkejut ketika dia melihat Xiaoyan dibawa dari posisinya yang tinggi di langit. Tindakan akrab meludah api ungu yang telah dia tunjukkan sebelumnya serta api berwarna hijau di tangannya menyebabkan pemuda bernama Yan Xiao, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya, perlahan-lahan muncul ke permukaan. Sosok yang agak kurus dari mereka berdua secara bertahap mulai bersentuhan dalam benaknya. Segera, mereka bergabung dengan sempurna. Selain wajah itu, ekspresi atau kehadiran Xiaoyan saat ini tidak berbeda dengan pria muda yang telah mengalahkan alkemis muda dari Kekaisaran Chuyun dengan kekuatannya sendiri di lapangan keluarga kekaisaran saat itu. Yan Xiao, Xiaoyan, Yan Xiao, Xiaoyan, gumaman lembut keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Nalan Yanran tampaknya muncul dengan tiba-tiba. Dia tiba-tiba mengerti beberapa hal, orang muda misterius yang telah menggunakan alkemis Grand Meeting untuk menjadi pemimpin generasi muda Kekaisaran Jiama, dan orang yang bahkan telah menyebabkan Nalan Yanran tanpa sadar merasakan kekaguman meskipun karakternya yang angkuh. Sebenarnya pemuda ini yang dia lihat sebagai sampah 3 tahun lalu. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya. Ekspresi wajah cantiknya berulang kali berubah sementara tangannya menutupi mulutnya. Tubuh kaku miliknya itu tampaknya telah disambar petir dan mati rasa sampai-sampai hampir terlepas dari kendalinya. Penemuan mendadak ini telah menyebabkan pikiran tenang Nalan Yanran langsung menjadi sekelompok lem. Wajah awalnya acuh tak acuh menjadi agak pucat pada saat ini. Ini adalah orang pertama dari usia yang sama dan lawan jenis yang telah menyebabkan kekaguman dan emosi yang tidak biasa terbentuk di hati Nalan Yanran selama bertahun-tahun, namun dia sebenarnya adalah pemuda yang dia anggap tidak berguna dan menginjak harga dirinya saat itu. Kesenjangan semacam ini yang tampaknya berasal dari dua dunia yang berbeda menyebabkan Nalan Yanran memiliki perasaan pusing seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia adalah Yan Xiao. Penemuan yang tiba-tiba juga menyebabkan Jia Xingtian, Fama, Nalan Jie, dan yang lainnya di puncak pohon turun ke keadaan kusam. Mungkin, dua yang pertama memiliki perasaan yang samar sejak awal pertarungan, tetapi mereka masih merasa agak absurd ketika kebenaran terungkap di depan mata mereka. Yan Xiao, Xiaoyan, kita benar-benar kacau di masa tua kita. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menatap sosok kurus pria muda di medan perang. Dengan senyum pahit, dia berkata, ini benar-benar tidak terduga. Tidak hanya orang ini memiliki bakat luar biasa untuk memurnikan pil, bahkan bakat pelatihannya juga sangat menakutkan. Memang sebagian besar pahlawan berasal dari kalangan muda. Dia memang seorang pemuda yang memiliki bakat luar biasa. Kali ini, klan Nalan dan Mystic Cloud Sekte telah benar-benar memilih pihak yang salah untuk menekan. Mereka benar-benar menderita kerugian besar. Ekspresi Jia Xingtian sedikit aneh. Setelah melihat penampilan Xiaoyan di pertemuan Agung Alkemis, wajar saja jika dia benar-benar mengerti potensi besar apa yang dimiliki anak muda ini. Selama seseorang memberinya waktu yang cukup, Jia Xingtian percaya bahwa bahkan dengan kekuatan Mystic Cloud Sect, mereka mungkin harus takut padanya. Kali ini, klan Nalan ini benar-benar telah menuangkan penyesalan mereka sampai ke usus mereka. Merasakan rasa penyesalan yang hebat, wajah Mu Chen, Primer Teng San dan yang lainnya di pohon-pohon besar juga sama terkejut. Sesaat kemudian, tatapan mereka semua mengarah ke Nalan Jie yang telah benar-benar terpana. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa iba. Nalan Jie menghembuskan nafas panjang sebelum dia segera, dengan kasar, menghirup yang lain. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Nalan Jie akhirnya merilekskan ekspresi konyol di wajahnya, tangannya bertindak tenang saat dia menepuk lengan bajunya. Namun, daun yang bergetar berulang kali di dekat puncak pohon tepat di bawah kakinya, menyingkap kepanikan dan kehilangan yang dia rasakan di dalam hatinya. Xiaoyan, apakah itu Yan Xiao? Tatapan Nalan Jie menatap pria muda di medan perang dengan penuh perhatian. Dalam benaknya, bagian belakang sosok yang mengenakan jubah alkemis secara bertahap menutupi Xiaoyan, akhirnya bergabung bersama sempurna. Sudut mulut Nalan Jie tanpa sadar bergetar sedikit. Ekspresi wajahnya saat ini memiliki kecemerlangan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jika kemampuan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan Nalan Jie merasa pahit, identitas lain yang tiba-tiba muncul benar-benar menyebabkan jantung Nalan Jie tiba-tiba mengencang. Seorang anak muda yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, tetapi juga memiliki bakat yang menakutkan ketika memperbaiki pil, yang orang tidak bisa berhenti memuji, adalah seseorang yang akan diperebutkan oleh faksi besar manapun. Siapapun yang memilikinya pada dasarnya akan memiliki orang yang sangat kuat di masa depan. Akan tetapi, klan Nalannya benar-benar telah mendorong pemuda ini, dengan bakat yang sangat menakutkan, keluar dari pintu utama.
Seorang anak muda yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, tetapi juga memiliki bakat yang menakutkan ketika memperbaiki pil, yang orang tidak bisa berhenti memuji, adalah seseorang yang akan diperebutkan oleh faksi besar manapun. Siapapun yang memilikinya pada dasarnya akan memiliki orang yang sangat kuat di masa depan. Akan tetapi, klan Nalannya benar-benar telah mendorong pemuda ini, dengan bakat yang sangat menakutkan, keluar dari pintu utama. Selama periode waktu di mana Xiao Yan mengadopsi identitas Yan Xiao, Nalan Jie dapat dianggap sudah cukup akrab dengannya selama kontak mereka satu sama lain. Karena itu pula dia bisa merasakan kesan muda ini dengan lebih jelas. Di antara generasi muda yang dia temui selama bertahun-tahun, yang pertama pasti pemimpin terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau kekuatan mental. Dengan Xiao Yan yang memiliki dua hal ini, Nalan Jie tidak meragukan bahwa tingkat yang dapat dicapai orang muda ini di masa depan akan melampaui banyak orang kuat di puncak kekaisaran Jiama. Orang ini yang seharusnya menjadi perisai tebal untuk klan Nalan serta orang kuat dengan potensi yang tak terbatas, sudah diusir dari kamp klan Nalan dengan cara yang paling menyakitkan oleh Nalan Yanran. Ini menghasilkan situasi saat ini di mana mereka memegang senjata mereka satu sama lain. Dua situasi yang sangat berbeda telah menyebabkan gelombang rasa sakit berdenyut menyebar dari hatinya. Nalan Jie menghela nafas panjang. Pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dengan perasaan keras yang dimiliki Xiao Yan untuk Nalan Yanran, apakah Nalan Jie benar-benar berpikir bahwa ia dapat menyebabkan Xiao Yan dan Nalan Yanran berdamai hanya karena kata-katanya? Untuk perjanjian 3 tahun ini, Xiao Yan telah menjalani pelatihan yang sulit selama 3 tahun. Meskipun Nalan Jie tidak memiliki berita pasti tentang Xiao Yan selama 3 tahun ini, siapapun dapat membayangkan bahwa tidak mungkin untuk dengan cepat naik ke level Xiao Yan saat ini, dalam waktu 3 tahun, tanpa menjalani pelatihan neraka yang kesepian di mana orang biasa akan mengalami kesulitan, menerima terlepas dari betapa luar biasanya bakat seseorang. Nalan Jie mengeluarkan batuk yang hebat dan wajahnya yang semula mulus telah berubah pucat dan gelap tanpa dia sadari. Karena emosinya yang rumit, dia saat ini tampaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Sikapnya yang sakit-sakitan membuat semua orang di sekitarnya mengerti bahwa pukulan kali ini benar-benar terlalu besar untuk orang ini yang membantu klan Nalan. Lagi pula, siapa yang bisa tetap tenang ketika mereka melihat menantu yang tidak berguna yang awalnya ditinggalkan oleh klan mereka tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang memiliki identitas yang cukup untuk membuat semua orang tercengang. Ini terutama terjadi ketika menantu ini semula akan menjadi perisai paling tebal dari klan Nalan dan membantu mereka memblokir pukulan dari badai liar. Sayangnya, perisai ini sudah menjadi tombak tajam yang diarahkan ke mereka. Ujung tombak bahkan mencerminkan kepadatan yang menyebabkan Nalan Jie merasakan hawa dingin di tulangnya. Yan Xiao, Xiao Yan ini sebenarnya adalah Yan Xiao. Di sisi lain, wajah Liu Ling juga dipenuhi dengan kejutan dan dia menjerit tanpa sadar ketika dia menatap Xiao Yan di medan perang. Yan Xiao, orang muda yang telah menjadi juara Grand Meeting Alkemis musim ini. Mendengar ini, Gu He sedikit mengernyit, menoleh dan bertanya. Iya nih, Liu Ling mengangguk dan berkata dengan senyum pahit. Ini benar-benar tak terduga bahwa dia sebenarnya Xiao Yan. Kita semua telah ditipu olehnya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Ling akhirnya menghela nafas lega di hatinya. Karena Yan Xiao adalah Xiao Yan, kemungkinan ia tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Nalan Yanran. Karena ini adalah kasusnya, orang yang awalnya dianggapnya sebagai pesaing terkuatnya tiba-tiba menghilang. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang membahagiakan bagi Liu Ling. Menurut apa yang aku tahu, Xiao Yan 3 tahun lalu tidak tahu bagaimana memperbaiki obat keterampilan alkimia. Sejak saat itu hingga sekarang, hanya 3 tahun telah berlalu. Namun dia benar-benar dapat memperbaiki 3 baris Green Spirit Pill, pil obat tingkat 4. Jika ini benar, maka bukankah bakatnya dalam memurnikan obat sedikit terlalu menakutkan? Gu He berkata dengan suara yang dalam. Meskipun sedikit memalukan untuk mengatakan ini, dia adalah satu-satunya orang di antara generasi muda yang saya kagumi. Bakatnya dalam memurnikan pil benar-benar sangat menakutkan, Liu Ling berkata dengan serius. Meskipun sedikit memalukan untuk mengatakan ini, dia adalah satu-satunya orang di antara generasi muda yang saya kagumi. Bakatnya dalam memurnikan pil benar-benar sangat menakutkan, Liu Ling berkata dengan serius. Kamu juga akan mengakui kekalahan. Sepertinya kegagalanmu dalam Grand Meeting kali ini agak bermanfaat bagimu. Paling tidak, Anda tidak lagi sombong seperti dulu. Gu He berkata sambil melirik Liu Ling, merasa sedikit terkejut. Dengan pengetahuannya tentang muridnya ini, secara alami dia tahu tentang keangkuhan di tulang yang terakhir. Itu benar-benar tidak terduga bahwa Liu Ling akan menghormati Xiao Yan yang jelas sedikit lebih muda darinya. Mendengar ini, Liu Ling tertawa canggung. Dia tidak berani melanjutkan pembicaraan dengan pengetahuan bahwa kesombongan masa lalunya telah membuat Gu He sakit kepala bersama dengan perasaan tidak berdaya. Api berwarna hijau di tangannya harus menjadi semacam Heavenly Flame, sementara api berwarna ungu tampaknya merupakan jenis Best Flame, yang kemungkinan dia dapatkan dari semacam tubuh Magical Best tingkat tinggi. Dia tidak diragukan lagi adalah Grandmaster Alchemist. Dengan satu lirikan, dia berhasil mengidentifikasi latar belakang Green Lotus Core Flame dan Purple Flame.
Untuk bisa mengendalikan dua jenis api dengan keakraban seperti itu, kekuatan spiritual dari Xiao Yan ini tidak lemah. Tidak heran bahkan Anda telah kehilangan dia. Mampu mengendalikan dua api pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli alkimia tingkat 4 kesulitan melakukannya. Orang yang bodoh hanya sekadar menyaksikan kegembiraan sementara para ahli mengamati esensi dan keterampilan. Dengan hanya pandangan sekilas saja, Gu He bisa melihat beberapa poin unik dari Xiao Yan. Liu Ling buru-buru menganggukkan kepalanya di samping Gu He. Tapi mengapa api berwarna hijau ini memberiku semacam perasaan yang akrab? Dia tiba-tiba menyatukan kedua alisnya dan berkata dengan suara lembut yang tidak pasti. Api surgawi berwarna hijau. Dia perlahan bergumam dari mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berkedip antara terang dan gelap saat itu berubah. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana dia telah menghabiskan banyak upaya di Gurun Tager saat itu dan bahkan mendobrak wilayah pedalaman gurun. Berselisih dengan Ratu Medusa. Pada akhirnya, semua itu sepertinya untuk semacam api surgawi, berwarna hijau, bukan? Setelah kembali dari padang pasir, Gu He juga jelas memikirkan beberapa hal. Dalam perjalanan mereka ke Gurun Tager kali ini, mereka tampaknya telah berkomplot melawan orang lain. Upaya kelompok itu akhirnya menguntungkan orang misterius itu. Matanya perlahan menyipit. Dia menatap wajah Xiao Yan dengan saksama. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa wajah ini tampaknya milik seseorang yang dia temui. Dia terus mengerutkan kening. Pada satu contoh, matanya tiba-tiba tersentak. Dia akhirnya ingat. Setelah kembali dari padang pasir, Gu He juga jelas memikirkan beberapa hal. Dalam perjalanan mereka ke Gurun Tager kali ini, mereka tampaknya telah berkomplot melawan orang lain. Upaya kelompok itu akhirnya menguntungkan orang misterius itu. Matanya perlahan menyipit. Dia menatap wajah Xiao Yan dengan saksama. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa wajah ini tampaknya milik seseorang yang dia temui. Dia terus mengerutkan kening. Pada satu contoh, matanya tiba-tiba tersentak. Dia akhirnya ingat. Orang yang telah mereka selamatkan secara tidak sengaja dari tangan kepala ular wanita di gurun saat itu adalah Xiao Yan. Pikiran ini mulai bergerak dengan cara seperti kilat dalam pikiran Gu He. Semua keraguan yang dimilikinya saat itu tampaknya telah terjadi pada saat ini dan semuanya masuk akal sekarang. Tidak heran jejak kelompoknya begitu jelas dipahami. Tidak heran ada seseorang yang memimpin. Diam-diam menyelinap ke kota sementara mereka ditahan oleh Ratu Medusa dan mendapatkan api surgawi. Satu demi satu, semua misteri mulai terjalin satu sama lain. Akhirnya, wajah halus dan tampan pemuda itu tiba-tiba muncul. Dia menghela nafas panjang. Dia tiba-tiba menyadari. Saat itu, orang yang telah menjadi ahli waris selama waktu mereka terjerat dengan Ratu Medusa pasti memiliki beberapa hubungan dengan Xiao Yan yang tidak dapat disangkal olehnya. Bahkan jika itu bukan Xiao Yan sendiri. Sungguh orang yang baik, dia benar-benar mempermainkan kita semua. Dia memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan Xiao Yan di medan perang. Tiba-tiba hatinya merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Line up dari kelompok punggungnya pada dasarnya bisa mendominasi seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka akhirnya jatuh cinta pada rencana seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana tepatnya kamu melakukannya, tapi sekarang, kamu harus menyelesaikan dulu kesulitan ini di depanmu. Winspeak, Nalan Yanran bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diabaikan.